Perjalanan pendidikan nasional Indonesia mencerminkan perkembangan bangsa yang dinamis. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana sistem pendidikan kita berkembang dari masa kolonial hingga saat ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Sistem pendidikan kita tidak hanya mencakup transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk identitas dan moral generasi penerus. Tujuan utama pada video ini adalah untuk memahami sejarah dan evolusi pendidikan nasional di Indonesia serta pengaruhnya dalam kehidupan kita. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia terbatas pada kalangan elit. Sekolah-sekolah seperti HIS, LS, dan MULO didirikan untuk golongan tertentu, terutama kaum keturunan Eropa dan pribumi dengan status tinggi. Pendidikan di masa pendudukan Jepang juga mengalami perubahan, termasuk dalam sistem pengajaran dan bahasa yang digunakan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah mulai merumuskan dasar pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menetapkan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Pada masa ini, konsep pendidikan berbasis Pancasila mulai terbentuk, menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai kebangsaan dan kebebasan berpikir. Di periode 1950 hingga 1965, sistem pendidikan nasional mulai terbentuk dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Pendidikan dasar diwajibkan selama 6 tahun bagi seluruh warga negara, sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Pada masa Orde Baru, pemerintah meluncurkan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1973 untuk memperluas akses pendidikan. Pembangunan infrastruktur sekolah, seperti sekolah impres, juga menjadi prioritas utama sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan stabilitas politik. Reformasi membawa perubahan dalam sistem pendidikan dengan pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2003. Pada era ini, pendidikan diberi otonomi di tingkat daerah dan masyarakat dilibatkan secara aktif. Program wajib belajar juga diperpanjang menjadi 9 tahun pada tahun 1994 dan akhirnya 12 tahun pada 2015. Memasuki era digital, sistem pendidikan nasional terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. E-learning dan pembelajaran berbasis proyek mulai diterapkan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Peningkatan kualitas guru dan kurikulum berbasis kompetensi juga menjadi fokus utama. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru bagi sistem pendidikan nasional. Pembelajaran daring menjadi solusi utama, meskipun banyak hambatan yang dihadapi, terutama di daerah terpencil. Namun, situasi ini juga mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan kolaborasi yang lebih erat antara guru, siswa, dan orang tua. Dari perjalanan panjang ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan adalah kekuatan bangsa yang membentuk karakter dan identitas masyarakat. Setiap era membawa perubahan yang signifikan, mencerminkan dinamika politik dan sosial yang terjadi. Keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi fokus utama untuk menciptakan bangsa yang maju. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk mendidik generasi penerus bangsa dengan sepenuh hati. Mengabdi pada negara dengan membentuk karakter siswa yang mandiri dan berdaya saing adalah tujuan saya. Saya juga akan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang ada. Pendidikan Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari era kolonial hingga era digital saat ini. Dengan semangat membangun generasi emas yang kreatif, mandiri, dan kompeten, kita harus terus berupaya untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional. Sebagai calon pendidik, komitmen saya adalah mengabdi pada bangsa dan mewujudkan cita-cita generasi penerus yang berkarakter. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggal video berikutnya.